Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Today we are gonna discuss about past perfect tense. Di sini kapan kita menggunakan past perfect tense? Sebelumnya kita akan mempelajari dulu atau memahami dulu arti dari past perfect tense itu sendiri. Di sini past perfect tense memiliki arti suatu tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu tindakan, perbuatan, atau peristiwa yang baru saja terjadi namun pada waktu lampau. Kejadiannya sudah terjadi tapi pada waktu lampau, ya. Pahami ya kalimatnya ya. Biasanya dalam kejadian ini terdapat kejadian lain. Nah, di sini maksudnya kejadiannya itu terdapat dua kejadian atau dua peristiwa. Nah, sebelumnya kita harus memahami dulu di sini terdapat dua bentuk atau dua jenis. Semua tenses pasti memiliki dua jenis ini ya, nominal dan verbal. Diingatkan kembali, nominal ini tidak menggunakan kata kerja, namun menggunakan kata sifat, kata benda, dan keterangan. Sedangkan verbal menggunakan kata kerja. Nah, bisa dilihat dari gambar berikut kapan kita menggunakan past perfect tense. Perlu dilihat kembali makna atau arti dari past perfect tense ini. Jadi di sini terdapat kejadian lain, kejadiannya itu sudah terjadi namun pada waktu lampau sebelum kejadian lain terjadi. Di mana kalimat pada past perfect tense ini terjadi terlebih dahulu. Ya, maksudnya terjadi terlebih dahulu berarti kejadiannya sudah terjadi di masa lampau daripada kejadian yang lainnya. Nah, tadi sudah dikatakan di sini past perfect tense ini terdapat dua peristiwa atau dua kejadian. Yang past perfect tense ini kejadiannya sudah terjadi terlebih dahulu di masa lampau sebelum kejadian lain atau peristiwa lain terjadi. Ya, sampai sini pahami ya. Kata-katanya tolong dipahami. For the first one, kita akan mempelajari tentang verbal. Jenis verbal dari past perfect tense. Patternnya, di sini verbal memiliki pattern sama seperti sebelumnya, terdapat positif, negatif, dan interrogatif. Untuk verbal past perfect tense positif, we have subject plus had, plus verb 3 plus object or complement plus conjunction plus rumus past tense. Ini rumus past tense-nya positif ya. Nah, sebenarnya untuk past perfect tense di sini sebenarnya rumusnya hanya sampai complement. Namun seringkali terdapat tambahan atau conjunction, ini adalah kata penghubung digunakan di past perfect tense untuk membantu kalian. Jadi mau berhenti di complement, silakan. Namun, jika mau lebih lengkapnya atau bisa lebih memahaminya, bisa ditambahkan conjunction. Nah, conjunction ini maksudnya penghubungnya itu seperti apa? Conjunction ini bentuknya banyak sekali. For example, when, before, after, that, since, and etc. Masih banyak lagi ya, dipahami. Kemudian for the negative one, we have subject plus had plus not plus verb 3 plus object or complement. Nah, sebenarnya sampai sini juga sudah selesai. Namun untuk lebih jelasnya lagi, kita tambahkan conjunction plus rumus past tense. Ini bisa ada, namun bisa juga tidak. Namun kita akan pelajari semuanya saja ya. Dan for the last one, we have interrogative one, formula or pattern. We have had plus subject plus verb 3 plus object or complement plus conjunction plus rumus past tense. Nah, di sini setiap rumus past tense-nya ini berupa positif. Setelah kata penghubung, kalimat past tense-nya berbentuk positif. Untuk menjawab setiap pertanyaan yang memiliki to be, entah itu had, have, has, is, am, are, will, shall, dan yang lainnya, pasti jawabannya adalah iya atau tidak. Hanya itu saja, tergantung polanya. Nah, untuk pola dari past perfect tense untuk menjawab dari question,
kalimat questionnya bisa menjawab yes, subject plus had. Untuk tidak, no, subject plus had plus not. Nah, di sini perlu diperhatikan untuk had ini bisa digunakan seluruh subjek. Jadi, tidak apa-apa. Mau I, you, we, they, he, she, it. Bisa menggunakan had. Nah, perlu diperhatikan lagi untuk past perfect tense. Di sini kita juga menggunakan kata kerja bentuk ketiga di semua pattern. Dari pattern positif, negatif, interrogatif. Menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Alright, for example, Sarah has studied English before she moved to Canada. Jadi, subjek Sarah bisa diganti dengan she, had, studied, bentuk ketiga, kata dasarnya study, English, before, conjunction, rumus past tense-nya jangan lupa, subjek plus kata kerja bentuk kedua untuk past tense ya, past tense positif. Nah, sampai sini aman ya. Move ada regular verb. Ini kata kerja beraturan karena ada ed. Alright, the negative one. We have Sarah had not studied English before she moved to Canada. Nah, bisa dilihat ya. Kemudian untuk kalimat terakhir, interrogatif, had Sarah studied English before she moved to Canada? Ya, sampai sini aman ya. Semuanya menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Namun di sini bentuk kata kerjanya adalah bentuk kata kerja regular. Karena ditambahkan ed. Alright, for the next one, example. Nah, ketika kalian menemukan kalimat atau soal seperti ini, Mia a bear before she moved to Alaska. Jadi, yang kosong ini kira-kira jawabannya itu apa? Nah, perlu diperhatikan kembali, kita harus fokus atau menganalisa yang mana subjeknya dulu. Kita harus cari subjeknya terlebih dahulu. Di sini ada Mia. Mia ini kalau kita ganti menjadi kata ganti, bisa diganti dengan ya, she. She. Kemudian untuk past perfect tense, tadi setelah subjek, kita lihat dulu. Ini kalimatnya pilihannya positif atau negatif. Wah, tadi ada kata never. Ingat dong, setiap ada kata never berarti dia negatif. Berarti Mia, setelah Mia untuk negatif ada had. Nah, di sini kita lihat pilihan jawabannya yang had itu ada berapa? Di A ada had, untuk yang di D ada had. Nah, jadi pilihannya antara A ataupun D. Setelah had berarti ada apakah dia menggunakan been atau tidak. Nah, karena masih dalam kata kerja atau verbal, bentuk verbal, berarti tidak menggunakan been. Paham ya? Jadi, untuk pilihan D, salah. Jadi, had been. Been ini kemungkinan dia berbentuk nominal. Di sini pernyataannya adalah verbal. Jadi, sudah pasti jawabannya adalah yang A. Had never seen. Had negatif, kata kerja bentuk ketiga. Untuk yang ini salah karena tidak menggunakan been. Sampai sini aman ya untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Ingat, past perfect tense menggunakan conjunction. Kadang-kadang tidak ada, namun keseringan menggunakan conjunction seperti ini. Ada before, atau after, atau when, atau since, or yang lainnya. Sampai sini aman ya? Alright, the next one we have nominal. In nominal we have pattern for the positive one. Nah, nominal. Tadi di verbal kita memiliki subjek had tapi tidak ada been. Nah, sekarang di nominal
ada tambahan been. Subject, had, been, plus kata sifat, kata benda, keterangan, plus conjunction, kata penghubung, dan rumus past tense. Nah, ini yang positif lagi. Subject plus verb 2. Ya, sampai sini aman ya. Untuk negatifnya, subject, had plus not dulu, baru been, kemudian kata sifat, kata benda, kata keterangan, plus conjunction, plus rumus past tense. Sebenarnya sampai keterangan saja sudah cukup, namun keseringan pasti keseringannya menggunakan conjunction atau kalimat penghubung lalu diikut sertakan dengan rumus past tense. Alright, for the interrogative one we have had plus subject plus been plus kata sifat, kata benda, keterangan plus conjunction plus rumus past tense plus question mark. Sampai sini aman ya? Untuk pertanyaannya sama, untuk cara menjawabnya iya ataupun tidak. Yes, subject plus had. Seluruh subjek bisa menggunakan had untuk past perfect tense. Kemudian no, subject plus had plus not. Alright. For example, John and Mia had been at Pamulang Mall since morning after I came home. Nah, di sini John and Mia sudah berada di Pamulang sejak pagi setelah saya pulang. Come home bisa pulang atau datang ke rumah. Intinya dia pulang. For the negative one, they. Loh, Miss, kok di atas ada John and Mia, tiba-tiba negatifnya they? Boleh diganti. John and Mia boleh diganti they, ya. Kalau hanya John-nya saja berarti di sini pakainya he, atau Mia-nya saja berarti di sini ganti she. Ya, sampai sini aman ya. Jangan bingung loh. Ini kan nama. Kok berubah jadi they atau berubah jadi she? Alright. Sudah paham ya? Kemudian they had not. Not-nya berada di antara had dan been. Jangan lupa. At Pamulang Mall since morning after I came home. Nah, di sini selalu ada conjunction dan positifnya dari rumus past tense-nya. Subject, kata kerja, bentuk kedua, keterangan. For the negative one, for the last one, interrogative, had-nya berada di depan. They been, nah, nominal selalu ada been, at Pamulang since morning after I came home. Nah, sampai sini aman ya untuk penggunaan past perfect tense, bentuk verbal dan nominal. Ingat, verbal tidak ada been-nya, ini kata kuncinya ya, perlu dicatat. Verbal tidak ada kata been-nya, sedangkan nominal pasti ada been-nya. Right? Sampai sini aman? Alright, I think it is enough for now. I'll see you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.